Syariah adalah sebagai tuntunan, perintah atau larangan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, baik dalam akidah, amaliyah, atau perbuatan fisik dan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber fikih ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Yang kedua, As-Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga, Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, Qiyas. Qiyas adalah mengukur suatu atas segala sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Tujuan syariah Islam ada 2. Yang pertama, ma'rifat. Semua kebijakan sifat-sifat yang baik dan sepanjang masa telah diterima sebagai suatu yang baik oleh hati nurani manusia. Ada 3 syarat Islam ma'rifat, yaitu fardu wajib, sunnah anjuran, mubah boleh. Yang kedua, munkara. Segala dosa dan kejahatan yang sepanjang masa telah diketuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat. Ada 2 syarat Islam munkara, yaitu haram dan makruh. Persamaan syariah dan fikih. Syariah merupakan 2 hal yang mengarahkan ke jalan yang benar. Syariah bersumber dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan hadis. Sedangkan fikih merupakan bersumber dari ulama dan ahli fikih tetap, tetapi merujuk pada Al-Quran dan hadis. Perbedaan fikih dan syariah. Syariah 1. Berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Bersifat universal. 3. Hukum bersifat khoti. 4. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan fikih 1. Karya manusia yang dapat diubah. 2. Bersifat fundamental. 3. Hukum dapat berubah. 4. Berasal dari ijtihad para ahli atau yang dirumuskan oleh mustahid. Contoh fikih. Jual beli memiliki rukun dan syariat yang harus dipenuhi, yaitu akid dan makruf alaih. Akid adalah memiliki hak milik penuh atas barang yang dijualnya atau mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Sedangkan makruf alaih adalah barang yang sudah dimiliki dan sudah dikuasai atau dipegang oleh penjual. Contohnya adalah Ideonet Shop, merupakan toko online yang menggunakan sistem dropshipping, namun belum menjadi dropshipper resmi dari supplier. Bahwa jual beli dropshipping yang dilakukan Ideonet Shop belum sesuai dengan fikih muamalah, sebab tidak memenuhi syariat akid dan makruf alaih serta hukumnya tidak sah. Ideonet Shop menjual barang milik supplier tanpa meminta izin kepada supplier dengan mendaftarkan diri sebagai dropshipper resmi. Contoh syariah. Kasus Gerakan Negara Islam Indonesia di wilayah Salatiga, NII, atau dikenal dengan Darul Islam, yang artinya adalah rumah Islam. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. NII dengan menyatakan keberatan terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis yang mereka sebut dengan hukum kafir. Adapun ajaran syariat NII adalah mengganti syahadat dengan baiat dan sabda subaya, tidak mengimplementasikan sholat 5 waktu, tetapi diganti menggunakan ibadah universal dengan merekrut anggota baru dan maliyah sebesar-besarnya. Ibadah puasa tidak wajib bagi anggota NII dan kriteria tidak puasa dikenakan fidyah 15.000 per hari. Zakat fitrah diwajibkan membayar harga Ramadan 50.000 per orang dengan batas maksimal yang tidak ditentukan. Pelaksanaan ibadah haji tidak perlu ke Mekah sampai ke Arab Saudi, tetapi cukup ke Ma'bad al-Zaitun sebagai pusat NII. Jihad yang berada di NII adalah dengan cara melakukan perekrutan anggota baru dan maliyah sebanyak-banyaknya.
mulai dari pengertian, sumber-sumber, tujuan, persamaan, dan perbedaan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum